Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar satu orang dulu pimpin kita untuk berdoa. Doa, silakan. Untuk siap, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Julia. Oke, hari ini kita sudah berdoa tadi. Sekarang kita berdiri dulu. Coba. Kita melihat kerapian dulu. Oke, semuanya sudah rapi. Kelas kita sudah bersih. Silakan. Langsung saja sebelum duduk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bukan lagu. Oke, hitungan ketiga ya. Kita mulai menyanyi 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah semua baik. Kalau tidak baik, atau sakit pasti di rumah sakit di sini ya. Ya. Pasti yang di sini sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Kita mulai dari Desi. Hadir. Emmanuel Long. Hadir Pak. Febriana. Ini. Jadi turun ya. Febri. Hadir Pak. Fitri Krismena. Fitri Rahmadani. Oke. Gladys Rahmayani. Ajria Rahman. Oke. Enrikus Yulian. Jirgi Dipa Nabila. Oke. Maya Aulia. Moza Juliana. Oke. Baby Sainal. Sylvia Kristiani. Oke. Yuniati. Oke, dua orang yang tidak hadir. Oke, baik, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar hari ini. Sekarang kita akan mempelajari. Coba lihat ke depan.
Oke, coba saudara perhatikan, kita masih mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Sama dengan materi kita kemarin, yang berbeda hanya kita membahas metode penyelesaian yang lain, yaitu eliminasi. Oke, saya mau ulang-ulang sedikit materi kita kemarin ya. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan SPLPP atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode apa? Substitusi kita sudah bahas pertemuan kemarin. Konsepnya juga sudah tahu, bentuk umumnya juga sudah tahu ya. Ada berapa variabel? 3. Ada 3 variabel. Persamaannya ada berapa? 3. Ada 3. Kalau 4 ya bukan 3 variabel, 4 variabel. Beda ya. Jadi substitusi saya harapkan kalian sudah memahami dengan baik. Karena hari ini kita mempelajari metode yang lain, yaitu metode eliminasi. Oke, kita lanjut. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, saksikan dulu video berikut ini. Silakan disimak videonya. Ya, sambil dibaca ya. Kalian sudah menyimak, sudah melihat, membaca yang ada dalam video tadi. Nah, ini salah satu merupakan motivasi kita untuk belajar sistem persamaan linear 3 variabel dari yang dibeli siapa tadi? Ada yang masih ingat nama? Ya. Dan ini yang membeli alat tulis. Masing-masing ada 3. Nah, ini bisa kita masukkan dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti intinya kita bisa mengetahui setiap satuan harga alat tulis tadi. Mereka akan membeli 3, tapi dibelinya secara harga total ya. Nah, harga per buahnya dia tidak tahu ya. Jadi kita mau cari harga per buahnya sama dengan kemarin. Yang kalau kecil, kalau sedang, kalau besar, hampir mirip ya. Nah, ini ganti masalah dengan alat tulis. Kalau kemarin kan karung ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah tekstual. Nah, ini kalian juga kemarin sudah mulai menyusunnya, dan saya lihat jawabannya sudah hampir semua benar ya. Sudah bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kali ini sudah kalian capai. Selanjutnya yang kedua, menyelesaikan masalah tekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Lebih lanjutnya kita lihat di indikatornya. Ada juga pembelajaran yang hampir sama, yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya. Saintifik itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Jadi kalian nanti mengamati. Terus
dengan model pembelajaran PBL. Jadi yang model pembelajaran kita lakukan sekarang ini adalah PBL atau problem based learning. Kalian dihadapkan kepada suatu masalah, kemudian nanti masalah itu kalian selesaikan di dalam kelompok. Diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan himpunan penyelesaian sistem bersamaan linear tiga variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Nah, ini sama perbedaannya dengan yang kemarin ya, metode eliminasi. Terus ada lagi tadi keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi dengan benar ya. Jadi ada dua yang ingin kita capai hari ini. Baik, ini peta konsepnya sistem persamaan linear tiga variabel yang sudah kita pelajari kemarin adalah substitusi, yang sekarang adalah eliminasi. Kemudian yang berikutnya minggu selanjutnya ya. Jadi yang hari ini akan kita pelajari adalah metode eliminasi. Oke, sekarang kita duduk per kelompok ya. Nah sekarang kalian lihat dulu, ini sumber masalahnya dulu. Yang pertama kalian lihat apa ini? Hutannya. Nah ini khasnya di Kalimantan, hutannya masih luas ya. Nah ini juga jangan dilupakan nih, ikonnya Kalimantan. Burung apa nih? Jadi dari slide ini kita banyak mengambil makna tentang Kalimantan, yaitu hutannya, kemudian ikon Kalimantan yang dilupakan, yaitu burung. Lanjut, nah ini kita lihat yang sebelah sana apa itu? Durian. Oke. Pohon durian sama buah-buahnya. Selanjutnya ini pohon cempedak ada besar lagi. Sama buahnya agak jalan ya. Ini cempedak, ini khas Kalimantan semua nih. Identik dengan warna kuning ya. Nah ini semua buah-buah khas di tempat kita di Sekatak atau Bulungan Kalimantan Utara ya. Ini buah-buah khas. Nah dari sini apa kira-kira mau masalahnya yang kita angkat ini? Yang berhubungan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Coba kalian mengamati dulu mulai dari jumlah. Ini kira-kira ada jumlahnya berapa buah yang saya tampilkan? Ada 3 buah. Nah, 3 jenis buah. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti kita akan mencari sebuah permasalahan. Saya akan nanti memberikan kalian sebuah permasalahan yang berhubungan dengan 3 jenis buah ini. Jadi ini kita angkat nanti supaya bisa menerapkan sistem persamaan linear tiga variabel. Ya seperti itu. Sekarang duduk berkelompok. Ya sudah ya. Sekarang saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Orang ajar semuanya sudah, saya kira sudah lengkap ya. Sudah saya berikan satu persatu. Oke, yang pertama kalian tuliskan nama dulu, nama kelompok di halaman kedua. Silakan dituliskan dulu. Ada kolom nama ya? Ada kan? Ada kan kolom nama? Di halaman kedua silakan ditulis nama kelompoknya. Urutannya dari ketua dulu, baru anggota. Oke, mungkin berdiri dulu ini sebentar ini. Aduh, lemah. Kurang lincah saya lihat ini. Berdiri dulu. Semuanya berhadap. Ya. Oke, kita mau bakar dulu semangat kita ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, istimewa. Oke, masih sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, istimewa. Oke, sudah cukup.
untuk saya silakan untuk maju. Oke, sudah kita lihat 3 jenis buah sambil menulis ya. Teman yang lain silakan perhatikan ke slide. Nah, ini saya coba angkat masalahnya. Coba satu orang baca, siapa yang matanya masih semuanya masih terang kan? Oh, tangan. Satu orang. Siapa? Fitri, silakan Fitri. Yudi, Rido, dan Albert akan menjual hasil kebun buah mereka kepada pengepul yang sama. Yudi menjual 2 buah durian, 2 buah ulai, dan 1 buah cempedak dengan harga Rp14.000. 41.000 rupiah. Rido menjual 3 buah durian, 1 buah ulai, dan 1 buah cempedak dengan harga Rp43.000. Albert menjual 1 buah durian, 3 buah ulai, dan 2 buah cempedak dengan harga Rp44.000. Berapa harga jual masing-masing 1 buah durian, ulai, dan cempedak? Oke, jadi kita sudah lihat dari buah yang saya tampilkan di awal. Kita buat ke dalam cerita atau masalah yang akan kalian pecahkan ya. Jadi si Yudi, Rido sama Albert ini punya kebun ceritanya ya. Nah, punya kebun masing-masing dalam satu kebunnya ada semua 3 jenis buahnya. Ada duriannya, ada lainnya, kemudian ada cempedaknya. Nah, setelah matang, setelah masak, dia pengen jual ya, pengen jual hasil kebunnya. Nah, Yudi menjual 2 buah durian, ada 2 yang masak nih, 2 buah lain sama 1 buah cempedak. Nah, harganya terdapat ini Rp41.000. Oke, sekarang Rido 3 buah durian yang dijualnya ya dari hasil kebunnya, 1 buah lain dan 1 buah cempedak. Nah, dapat uang atau harga jualnya Rp43.000. Kemudian Albert menjual 1 buah durian, 3 buah lain dan 2 buah cempedak dengan harga Rp44.000. Nah, ini paling banyak nih dapat uang. Berapa harga jual masing-masing 1 buah durian, lain dan cempedak? Nah, yang saya tanyakan sini adalah harga masing-masing buahnya. 1 buah durian itu berapa? 1 buah ulai itu berapa? Dan 1 buah cempedak itu berapa harganya? Yang kita mau cari. Ya, silakan dilihat LKPD-nya diamati. Diamati di situ. Masalahnya saya tuliskan juga di situ. Silakan dibuat model matematikanya di langkah pertama ya. Diisi tabelnya dulu. Saya beri waktu 60 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Oke, nanti coba perhatikan dulu, tolong diamati dulu. Nanti kalau kalian setelah mengerjakan langkah 1, terus langkah 2, kemudian langkah 3, untuk masuk ke metode eliminasi, kita stop dulu, nanti saya tayangkan materi singkat dulu ya.
Jadi kalian sampai di langkah 3 dulu atau langkah 4 ya, boleh. Sampai langkah 4 sampai dapat persamaannya. Ya, sampai langkah sini nanti tolong diberitahu kita. Tayangkan APD sejenak dulu. Baik, Pak. Biar kalian lebih memahami. Oke, Pak. Ya, silakan lanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sampai langkah berapa ini? 4. Langkah 4 dulu. Stop sampai sini dulu. Nanti untuk penyelesaian dengan metode eliminasi kita simak dulu videonya. Biar kalian lebih mampu, lebih mantap materi dulu. Kalau yang sampai sini kalian sudah habis suara. Kalian sudah bisa di pertemuan kemarin ya. Membuat model matematikanya. Oke, sudah sampai di langkah 4 ya. Kita simak dulu video berikut supaya lebih paham lagi. Setelah Sobat Pintar mengetahui metode substitusi, apakah Sobat Pintar ingin mengetahui apa itu metode eliminasi? Kembali lagi di belajar online. Nah, untuk metode yang kedua ini, kita akan membahas namanya metode eliminasi. Apa yang terlintas di benak Sobat Pintar jika mengenal kata-kata eliminasi? Eliminasi adalah Apa yang terlintas? Ya. Sering nonton ajang pencurian bakat seperti Ya. itu. Jadi apa gitu. Jadi dari yang dulu sekarang nggak tahu apa. Sudah bisa kan? semikian, atau boleh juga disebut pengusiran atau penyingkiran variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV
dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Oke, disimak. Langkah yang pertama, pilih bentuk atau variabel yang paling sederhana. Langkah yang kedua, eliminasi atau buatkan salah satu peubah yang kita pilih tadi. Yang ketiga adalah eliminasi salah satu peubah SPLDV yang kita dapat dari mengeliminasi variabel sebelumnya. Dan langkah yang keempat adalah eliminasi peubah lainnya untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Langsung saja kita ke contoh soal. Carilah hubungan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut dengan menggunakan metode eliminasi. 2x min y plus z sama dengan 6. X min 3y plus z sama dengan min 2. X plus 2y min z sama dengan 3. Kita ambil persamaan 1, 2, dan 3. Kita pilih yang peubahnya paling sederhana adalah z. Nah, pilih ya. Pada persamaan Jadi dipilih yang paling sederhana dulu. Peubahnya atau koefisiennya ya. Nah, jadi yang paling sederhana itu kan 1 ya. Ya. Nah, ini kan ada 2, ada 3, ada 2. Ini kan sudah kompleks. Kalian cari yang Z-nya ini yang nggak ada, yang koefisiennya cuma 1. Nah, koefisiennya 1. Jadi kita ambil yang itu. Eliminasi dulu yang itu, variabel Z dulu. Oke, lanjut. A1 Z-nya koefisiennya 1. Pada persamaan kedua Z-nya koefisiennya juga 1 dan ketiga juga sama. Dari persamaan pertama dan kedua kita bisa lihat 2x min y plus z sama dengan 6. X min 3y plus z sama dengan min 2. Kita perhatikan dulu z-nya. Karena z-nya bertanda sama, maka persamaan itu kita kurangkan. 2x min e hasilnya e. Min y dikurangi min 3y menjadi plus 2y. Sama dengan 6 dikurangi min 2 sama dengan 8. Kita sebut X plus 2Y sama dengan 8 dengan persamaan 4. Oke, stop dulu. Jadi kita eliminasi tadi persamaan 1 dan berapa tadi? 3 ya? Iya. Jadi kita kurangi karena Z-nya ini sudah sama kan? Oh. Kalau belum sama, disamakan dulu. Dikali dulu. Makanya di APBD-mu ada yang dikali-kali ya. Nah, ada pertanyaan, silakan. Jadi kalau Z-nya sudah di atasnya sama, di bawahnya juga sama, Ya, jadi dikurangi langsung apa? langsung kurang. Oh, Nah, itu pun ada 2, boleh dikurang, boleh ditambah. Lihat dulu tandanya ya. Kalau tandanya sama, berarti dikurang. maksudnya kalau Sama-sama tambah positif, plus ya? dengan kalau Ya. misalkan plus di bawah plus berarti hasilnya min, gitu Pak? Dikurang, tandanya ini dikurang. Nah, di sini min, juga dikurang. Nah, kalau di atasnya plus, di bawahnya min, baru ditambah. Ya. Kalau tandanya sama, dikurang. Oke, lanjut. 6 dikurang min 2, hasilnya 8. Z dikurang Z, habis. Ya. 0. Min Y dikurang min 3Y, hasilnya plus 2Y. 2X dikurang X, hasilnya X. Inilah persamaan yang keempat. Ditambahin lagi persamaannya. Lanjut. Selanjutnya kita ambil persamaan kedua dan ketiga. Nah, 2, 3 lagi. Tadi sama dengan 3. X min 3y plus z sama dengan min 2. X plus 2y min z sama dengan 3. Kita perhatikan z-nya. Karena z-nya bertanda berlawanan, maka harus kita jumlahkan. Berbeda dengan yang tadi, jika tandanya sama kita kurangi, jika tandanya berbeda kita jumlahkan, sehingga menghasilkan E plus E menjadi 2X min 3X plus 2Y min Y sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita selesaikan SPL.
Oke, ini caranya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kita tetap eliminasi Z ya, karena tanda yang berbeda, makanya ditambah. Bisa dipahami ya? Tanda berbeda ditambah. Min 2 tambah 3, 1. Ya. Z ditambah min Z, ya Z kurang Z namanya ya. Tambah kurang kan jadi kurang ya. Hasilnya 0. Min 3 tambah 2, min 1. 1 tambah 1, 2. Oke, jadi ketemu persamaan 5. Oke, sampai sini mau melanjutkan dulu. LKPD-nya silakan lanjutkan dulu. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Kalau yang di LKPD-nya persamaannya sudah saya tentukan ya. Nah, sudah saya sebut situ persamaan 1, persamaan 2. Jadi kalian ikuti. Kalian tinggal melengkapi titik-titiknya. Silakan. Ya, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Nanti dieliminasi lagi. Itu kan sudah berapa variabel nih? Ada berapa variabelnya? Kamu lihat. Bisa berapa? Bisa 2 kan? 2. Nah, ini berarti eliminasi seperti di SMP. Nanti setelah kamu eliminasi, dapatlah variabel X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi fungsi yang cari persamaan itu untuk cari Iya, eliminasi dari Pak. eliminasi lagi. Judulnya eliminasi, jadi semuanya kita eliminasi. Tidak ada campuran substitusi. Minggu depan baru kita gabungan eliminasi substitusi. Itu yang lebih mudah ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, terus. Oke, lihat ada pertanyaan? Berapa? Kalau Z-nya bisa dihilangkan sementara Ya. X sama Y itu kan tidak. Kenapa Z-nya dihilangkan, X dan sama Y-nya enggak? Oke, bagus. Oke, ada pertanyaan nih. Kenapa kata Iyan tadi ya? Kenapa Z-nya yang dihilangkan, X sama Y-nya tidak? Nah, apa tadi metode kita? Eliminasi atau menghilangkan. Yang pertama, seperti di video tadi, kita harus eliminasi yang variabelnya paling sederhana ya. Yang eliminasi Z, tujuannya kita eliminasi Z ini supaya nanti kita dapat X sama Y-nya. Itu tujuannya kita eliminasi. Nanti habis dapat sini, kita eliminasi lagi nih X sama Y-nya nih. Bukan Z lagi sudah, karena Z-nya sudah hilang kan? Kita cari eliminasi lagi, entah itu Y atau Z. Kalau kita eliminasi Y, ketemu variabel X-nya, begitu. Kalau kita eliminasi X, ketemu variabel Y-nya, gitu. Jadi tujuan kita eliminasi yang variabel yang itu supaya kita mendapatkan nilai variabel yang lain. Seperti itu ya. Tujuan kita eliminasi variabel Z adalah kita mau mencari variabel X sama Y-nya. Ketemu 2. Tujuannya kita hilangkan lagi 1 supaya tinggal 1. Itulah dia yang kita cari yang hasilnya nanti. Ya. Jadi metode eliminasi ini memang agak panjang. Nanti di pertemuan berikutnya kita pakai metode gabungan. Itu yang lebih mudah ya. Eliminasi dan substitusi. Jadi kita belajarnya eliminasi dulu ini. Full eliminasi ya. Tidak ada campurannya. Ini sudah kalian pelajari di SMP. Ya, ada lagi pertanyaannya. Ini harus kuat operasi bilangan bulatnya ini ya. Penjumlahan bilangan positif, negatif,
Ini harus dikuasai. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Kita lanjutkan videonya Ya, Bapak. sampai ketemu hasilnya. Coba disimak lagi. Ini sudah dapat yang dua variabel ya. Nah, sekarang dieliminasinya lagi, persis seperti kalian di SMP. Lanjut. PDP yang sudah kita dapat sebelumnya, Nah, yakni E plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 1. Kita akan mencari nilai X terlebih dahulu, sehingga yang kita eliminasi adalah Y. nah, dengar tuh. Perhatikan untuk X plus Kita mencari variabel X. Yang kita eliminasi harus variabel yang satunya. Iya. Jangan kita mau cari variabel X yang kita eliminasi X, ya nggak dapat dua-dua. Gitu ya. Jadi dia saling apa gitu? X kita eliminasi, Y yang kita dapat. Ya. Y yang kita eliminasi, X yang kita dapat gitu. Habis waktu. 2 Lanjut. Y sama dengan 8. Koefisien Y-nya adalah 2. Sedangkan untuk 2X min Y sama dengan 1, koefisiennya adalah min 1. Nah, ini saya mau tunjukkan tadi. Kenapa harus dikali begini? Ada di LKPD yang diberi tanda seperti ini. Tujuannya itu supaya koefisiennya sama. Ini kan mau eliminasi Y kan? Yang kalian lihat yang ini. Nah, 2Y sama min Y. Masih belum sama kan? Ya. Koefisien itu yang depan sini. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Nah, supaya dia sama dikalikan dengan bilangan. Ini dikalikan dengan 1, jadi hasilnya masih sama. Oke? Ya. Nah, ini kita kalikan 2 supaya min Y ini sama-sama 2Y. Nah, jadi kayak gini. Jadi 2 dikali 2 4X, min 1 dikali 2 min 2, 1 dikali 2 2. Baru kita bisa kurangi. Gitu ya. Supaya ini habis sisa X-nya. Baru kita dapat X-nya nanti. Oke, lanjut. Agar kedua koefisien tadi bisa kita hilangkan, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Karena nilai Y adalah 2 untuk persamaan 4 dan nilai Y adalah min 1 untuk persamaan kelima, maka persamaan yang keempat kita kalikan 1, untuk persamaan yang kelima kita kalikan 2. Untuk persamaan yang keempat berubah menjadi X plus 2Y sama dengan 8, sedangkan persamaan yang kelima berubah menjadi persamaan tersebut kita jumlahkan. Nah, untuk X adalah 2. Saya ini 2Y tambah min 2Y habis ya. X tambah 4X 5X ya. 8 tambah 2 10. X-nya ketemu 2, 10 bagi 5 ya. Ya. Oke, kurang lebih begitu juga dengan di LKPD. Langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan nilai Y dengan menghilangkan E pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 1. Kita perhatikan E-nya, karena bertanda sama, kita dan 2 terlebih dahulu. Kan nilai Y punya 15, maka Nah, ini kita mau cari nilai Y-nya. Berarti yang dieliminasi adalah X. Ya. Ini yang dieliminasi X-nya. Dikasih sama ya. Maka nanti didapat 5Y sama dengan 15. Y-nya ketemu berapa? 3. Oke, 15 bagi 5 3. Betul ya. Lanjut. Y-nya adalah 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal menentukan nilai Z. Nah, sekarang X-nya sudah dapat tadi, Y-nya juga sudah dapat. Sisa nilai apa tadi yang belum? Z. Z.
Z kita kembali dari awal. Kita harus eliminasi dari awal lagi. Untuk menentukan nilai Z, kita kembali pada langkah yang pertama. Kita akan mengeliminasi E pada persamaan 1 dan 2. Kita akan memperhatikan koefisien dari X sendiri. Pada persamaan 1, koefisien dari X adalah 2. Sedangkan pada persamaan 2, koefisien X adalah 1. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita kalikan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan 2. Persamaan 1 berubah menjadi 2x min y plus z sama dengan 6. Sedangkan persamaan yang kedua berubah menjadi 2x min 6y plus 2z sama dengan min 4. Karena koefisien dari x yang sama, kita kurangkan menjadi 5y min f sama dengan 10. Yang selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi x dari persamaan 2 dan 3. Kita perhatikan dengan 5. Sehingga himpunan hanya saja yang perlu kita hilangkan adalah koefisien. Kita akan mencari nilai z. Karena kita mencari nilai z, yang akan kita hilangkan adalah koefisien. Kita mencari nilai Z terakhir, ketemu dua variabel, yang kita hapus adalah atau kita eliminasi adalah y-nya, ya. Kebetulan sama, nggak perlu dikali, ya. Langsung kita kurangkan aja. Nah, karena tambahnya berbeda, kita tambah. Jadi min Z tambah 2Z hasilnya Z, ya. Langsung selesai. 10 kurang 5, 5. Jadi ketemu hitungan penyelesaiannya adalah yang X itu 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. Cara penulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Pakai kurung kurawal, ya. Di tengah kurung kurawal ada kurung biasa. Berarti yang pertama ini adalah X, yang ini adalah Y, ini adalah Z. Ya seperti itu ya. Ya sekarang silakan ke KPD lagi. Masih ada waktu 10 menit. Setelah itu kita presentasi. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan, silakan. Variabel yang paling sederhana dulu. Kalau yang di KPD saya tergantung
ini. Kenapa ini satu 5? Karena ini adalah ada 5x. Ini ada yang mana yang mau disamakan Pak? Tuh, yang dikalikan, kalikan supaya dia jadi sama. Kalau 9x di sini berarti harus ada 9 di sini. Iya Pak. Ada lagi yang berbeda. Ya, ada lagi coba yang masih bingung silakan bertanya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi. Kalau misalnya di sini 5x berarti yang tadi 5x. Oke, kalau ada yang menanyakan silakan. Mau bertanya sisa di Jalan. jalan. Tapi 5 Pak. Cinta ada mau bisa. Oke, sudah sampai langkah berapa? Oke, silakan. Waktunya sisa 5 menit. Setelah itu kita presentasi.
sudah sampai di akhir. Oke, semuanya sudah selesai? Baik, sekarang kita tahap presentasi. Guys, nanti ada perwakilan kelompok yang maju ya. Nanti kelompok lain boleh berkomentar, memberikan tanggapan, saran ataupun masukan. Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Silakan. Sini. Oke, silakan. Ya, baik. Tolong disimak. Kalau ada yang mau ditulis boleh. Ada di situ ya. Silakan kalau mau ditulis silakan. Ayo, silakan diperhatikan ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, sebelumnya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Di sebelah kanan saya Sisi, sebelah kiri saya Revi, dan di belakang Moza Adriana. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eliminasi, metode eliminasi. Oke, silakan dibacakan, suara agak nyaring sini biar terdengar. Metode eliminasi memiliki 3 langkah. Yang pertama, pilihlah variabel mana dari persamaan yang mau dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi. Samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan sehingga tetap ekuivalen. Kurangkan persamaan dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel baru yang pertama. Langkah kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan 2 variabel, misalnya Y, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Langkah ketiga, tentukan nilai variabel ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Jadi dapat kami simpulkan harga masing-masing satu buah. Yang pertama dapat dilihat yaitu 10.000, buah lain 8.000 dan pedagang 5.000. Oke, baik. Sudah disampaikan hasil dari diskusi kelompok 3 ya. Oke, untuk kelompok lain silakan. Kalau ada komentarnya atau tanggapannya ataupun saran dan masukannya, silakan. Ayo kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 4 boleh bertanya. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah dari kelompok 1. Di sini saya ingin menanyakan, kalian sudah
hasil dari eliminasi. Di sini saya ingin nanya, untuk mendapatkan hasil dari buatan kotak itu bagaimana caranya? Mau dituliskan atau dijelaskan? Dituliskan, menjelaskan. Oke, silakan yang lain juga ikut berdiskusi di kelompoknya. Oke, baik, sudah nampaknya ya. Coba boleh disimpulkan, ditulis jadi, gitu aja langsung. Yang ditanyakan tadi cuma temperat ya. Oke. Jadi dengan cara eliminasi oleh atau Oke, yang lain silakan. Jika ada yang mau ditambahkan ya dari pertanyaan kelompok 1 juga boleh menambahkan, membantu kelompok 3 ya. Oke, siap. Coba disampaikan ke kelompok 1. Oke, silakan dibaca aja, enggak apa-apa. Ya, jadi ini hasilnya 4x ditambah z sama dengan 45.000. Terus 8x ditambah z sama dengan 85.000. Nah, kalau untuk bagian atas itu dikali 2. Hasilnya ya 4x dikali 2 hanya 8x. Terus z bisa dibagi hasilnya 2z. 45 dikali 2 hasilnya 90. Di bawah sama juga dikali ya 8 dikali 1 sama dengan 8, z dikali 1 sama dengan z, 85.000 dikali 1 sama dengan 85.000. Kalau sudah menemukan hasilnya, terus dia dikurang
berarti dengan alasan untuk membedakan kalau dari X2 sama X1 itu berarti untuk mencari persamaannya. Ya. Oh, itu. Oke, baik. Kalau kita lihat jawaban dari kelompok 3, ini adalah langkah yang keberapa di LKPD tadi? Ya, hampir di langkah terakhir ya. Jadi untuk sampai ke sini ada langkah 1, 2, 3 yang perlu kalian pahami lagi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan. Kalau tidak ada, boleh duduk kembali. Silakan. Sebelum kita bahas hasil kelompok 3, kita beri kesempatan kelompok lain untuk presentasi lagi. Nanti sekalian kita bahas ya. Oke, dan kelompok yang belum kemarin, kelompok 2. Oke. Boleh. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Garis Ismayani. Berdirinya kami di sini akan membahas tentang hasil diskusi kelompok kami. Silakan baca. Jadi yang pertama-tama kami akan membahas tentang metode eliminasi. Yang pertama yaitu pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misal x, hingga diperoleh sistem persamaan 2 variabel. Contoh 2, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan 2 variabel. Misal y sehingga diperoleh nilai salah satu variabel eliminasi variabel lainnya yaitu z untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Contoh 3, tentukan nilai variabel ketiga yaitu x berdasarkan nilai y dan z yang diperoleh. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditulis, boleh jawabannya dituliskan di videonya. Mau dituliskan. Yang kita cari tadi harga buah durian, mulai dari budak ya. Silakan dituliskan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain sambil menunggu presentasi kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan, disimpan dulu, disiapkan saja pertanyaannya dulu.
Oke, langsung hasilnya aja, langsung hasilnya. Buah duriannya berapa? Ya, pakai jadi. Oke, silakan dibacakan coba yang dituliskan. Gantian, saya tahu yang diwakil tulis itu nomor. Ya, yang lain coba diperhatikan hasil dari diskusi kelompok 2. Baca, bilang silakan Mian. Jadi persamaan 1, 2, dan 3 2x tambah 2y tambah z sama dengan 41.000. Oke, terus. Jadi 3x tambah y tambah z sama dengan 43.000. Jadi 2x tambah 3y tambah 2z sama dengan 44.000. Jadi menurut kami harga jual masing-masing satu buah durian 1 biji 10.000, lai 8.000 dan cempedak 5.000. Oke, baik. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Ada pertanyaan lagi? Atau ada komentar dari kelompok 1, 3, 4 yang boleh silakan? Oke, ada pertanyaan dari Anjilia, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rahman, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kan di materi sebelumnya di metode substitusi terdapat pangkat. Lalu di metode ini, metode eliminasi sudah diberikan adanya pangkat. Jadi pertanyaannya, apakah pangkat tersebut memang tidak perlu ada dalam sistem persamaan yang juga variabel? Silakan kita saling berkolaborasi, bukan hanya kelompok 2, tapi kita semua. Coba silakan berpikir sejenak. Apakah pangkat tersebut memang tidak perlu ada dalam sistem persamaan numerical variabel ini? Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Ada yang mau jawab? Sebelum saya luruskan, oke, silakan. Jadi berbicara tentang substitusi, kita hari ini belajar tentang eliminasi. Jadi eliminasi itu adalah kita memisahkan atau mengeluarkan apa yang kita mau eliminasi, apa yang kita mau cari, objek lain yang kita keluarkan. Misalnya kita cari x, berarti yang y kita keluarkan, eliminasi y. Jadi otomatis kita mungkin beranggapan bahwa pangkat itu tidak dibutuhkan lagi dalam mencari eliminasi. Saya luruskan. Ada lagi, silakan tambahan.
coba. Yang salah tulis silakan disampaikan. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dulu. Oke, kita bahas tentang untuk pertanyaannya Hadiah. Apakah pangkat itu seperti boleh diulang coba? Apakah pangkat memang tidak perlu ada dalam sistem persamaannya sudah variabel? Ya, bukan masalah ada atau tidak adanya. Nah, pangkat ini sebenarnya untuk mencirikan sistem persamaan yang 3 variabel ini. Ciri khasnya adalah semua pangkatnya 1. Itu maksudnya kemarin ya. Bukan harus ada atau tidak ada. Jadi semua variabel x, y, z ini pangkatnya harus 1. Metode apapun yang kita pakai, mau substitusi, eliminasi, apa yang akan kita pelajari nanti, gabungan, eliminasi, substitusi, ada lagi dengan cara determinan, semua pangkatnya pasti 1. Kalau pangkatnya 2, bukan persamaan linear namanya sudah, tapi persamaan apa? Yang saya sebutkan kemarin, persamaan kuadrat. Ya, jadi kita harus pakai yang pangkat 1. Ya, jadi pangkatnya harus 1. Ini harus pangkatnya 1 ya. Bisa dipahami semua? Jadi syarat dari persamaan ini ya tentu pasti pangkatnya 1. Namanya aja persamaan linear. Linear artinya 1 atau garis lurus saja. Ya. Bisa dipahami? Oke, karena waktu kita sudah mulai habis untuk penyelesaian KPD. Sekarang kita kumpulkan. Sudah selesai semua kan? Nah, untuk kelompok 1 dan 4 presentasinya kita berikan waktu di minggu depan saja ya. Oke, sekarang kita kumpulkan LKPD-nya dulu. Boleh diangkat ke depan, silakan. Oke, sekarang habis sholat. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan sistem persamaan yang 3 variabel dengan cara apa tadi? Nah, sekarang saya mau kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, saya mau tahu nih dari kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan satu orang dulu. Beri kesempatan siapa? Siapa tadi yang menyimpulkan? Ya, Febri silakan. Yang lain tunggu kesempatannya. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini Febri bisa disimpulkan? Jadi yang dapat saya simpulkan dari paparan hasil diskusi kita hari ini ya, yaitu mengeliminasi salah satu variabel x, y, dan z sehingga diperoleh 2 variabel dan menyelesaikan 2 variabel yang diperoleh pada langkah pertama. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminasi salah satu variabel lain untuk memperoleh nilai variabel ketiga, atau bisa dengan mensubstitusikan nilai yang diperoleh ke persamaan semula. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Febri. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Baik, silakan. Eman. Oke. Hari ini kita belajar tentang eliminasi. Jadi menurut pemikiran saya, gambaran tentang eliminasi adalah bagaimana kita dalam mencari sesuatu dalam metode eliminasi ini. Kalau kita mencari x-nya, berarti kita harus mengeliminasi objek, maksudnya variabel-variabel lainnya, contoh x, y, z. Karena kita mencari x, berarti yang kita eliminasi yaitu y dan z. Dan semuanya itu tergantung dari kita melihat apakah yang mana yang lebih bagus,
maksudnya kita cari variabel yang lebih sederhana. Contohnya kayak Z tadi, yang contoh Z. Itu kan sangat sederhana, jadi mudah kita untuk mencari variabel berikutnya, yaitu variabel 4. Oke, baik sekali ya dari Eman. Berikan aplaus dulu. Jadi itu yang dikatakan Eman. Untuk mendapatkan variabel yang kita cari, kita harus eliminasi variabel yang lain sesuai dengan metode yang kita gunakan hari ini. Yaitu metode apa tadi? Eliminasi. Oke, saya rasa untuk persamaan linear variabel semuanya sudah paham. Kita lanjutkan ke, coba saya mau tahu nih, setelah kita belajar hari ini ya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pengajaran hari ini? Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan. Mungkin Adria dulu. Bagaimana pengalaman kamu atau perasaanmu setelah mengikuti proses pengajaran hari ini? Yang pertama, saya awalnya masih bingung gimana cara menyelesaikan soal yang tadi Bapak kasih, tapi kemudian saya senang karena dalam kelompok cukup bekerja sama dalam menyelesaikan tugas saya. Jadi saya bisa ikut paham. Luar biasa. Itu namanya diskusi ya. Jadi ini metode yang baru bagi kita, metode pembelajaran problem based learning. Jadi ini kalian dituntut untuk berdiskusi yang baik sehingga bisa memahami materi dengan belajar sendiri ya, tidak student center. Jadi kita harus tidak teacher center maksudnya ya. Jadi kalian harus bisa memahami materi itu sendiri. Jadi mudah untuk dilupakan kalau kalian yang paham sendiri. Oke, selanjutnya untuk hal yang paling kalian kuasai setelah pelajaran ini. Oke, boleh silakan Iman dulu. Nanti yang lainnya silakan. Hal yang paling saya kuasai yaitu bagaimana kita menyesuaikan hal yang kita mau eliminasi. Contohnya Z. Z itu bagaimana kita mau cari hilangkan Z, yaitu mungkin dikali 2, bagaimana agar biar sama. Terus kita kurangkan. Bagaimana, karena kita tahu kan hasil plus dengan plus bisa menghasilkan min. Begitu juga min dengan min hasilnya plus. Hasilnya tetap min. Kalau hasil min dengan plus berarti hasilnya min. Gitu. Bisa dijumlah. Yaitu teknisnya menyelesaikan metode eliminasi. Jadi kita harus samakan dulu variabelnya. Ya, saya berdekat sedikit yang disebut Eman tadi. Variabelnya harus sama dulu. Kalau variabelnya nggak sama, nah itu kita eliminasi. Gitu ya. Maksud Eman tadi seperti itu. Luar biasa. Eman selanjutnya yang belum kalian kuasai, siapa yang mau sampaikan ini? Ini dulu. Fitri Spena. Apakah data eliminasi ini sudah sampai akhir bilangan ini Bilangin ada positif. ya, Ada. Ya, betul. Baik. Luar biasa pertanyaan yang harus ini kontekstual namanya ya, kontekstual. Jadi yang ditanyakan oleh Fitri Spena, dia belum menguasai nih apakah hasilnya ini selalu positif nanti. Ini kan positif semua ya. Ini karena kita pelajari dari masalah kontekstual. Tapi nanti kalau dalam bentuk soal bisa saja nanti hasilnya itu negatif. Tapi kalau dalam bentuk uang ada yang negatif. Contohnya kita jual apa tadi? Durian naik sedap, kan ada uangnya tadi kan? Nah, pasti ada harganya, jadi tak mungkin negatif. Tapi dalam soal nanti penerapannya bisa saja hasilnya itu negatif, tergantung dari soal yang saya berikan. Nanti dalam biasanya tidak bermasalah kontekstual ya, bukan masalah harga. Kalau masalah harga pasti ya hasilnya nanti positif. Oke, baik. Begitulah pembelajaran kita hari ini untuk refleksi. Sekarang silakan kursinya bisa dari kelompoknya, kita duduk per individu. Bahan ajarnya silakan di
Ya, sudah sendiri-sendiri. Sekarang kita untuk mengukur kalian ini paham atau tidak, kita adakan proses dulu ya. Soalnya cuma dua, nggak ada cucunya ya. Soal aja, nggak ada anak-anaknya lagi. Oke. Silakan ya untuk cek coretan, tidak perlu. Coba masukkan. Oke, kertas dimasukkan dulu semua. Ya, silakan yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan karena waktu kita sudah singkat. Ya, kurang satu. Ada yang dapat 2 soal kan? 1 soal mungkin. Ya, silakan saya beri waktu 15 menit. Oke, 5 menit lagi. Ini anak jenius nih, 5 menit selesai.
Oke, 2 menit.
Oke, sudah. Gimana perkembangan? Oke, saya rasa sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan masing-masing. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, semuanya sudah terkumpul ya. Baik, untuk materi kita berikutnya adalah sistem persamaan nilai tidak variabel dalam metode gabungan eliminasi substitusi. Jadi digabung ya. Ini yang lebih mudah daripada yang kita pelajari kemarin dan hari ini. Ya, digabung eliminasi dan substitusi. Oke, terima kasih atas kesempatan di pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan mungkin untuk satu orang slide. Oke, silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian di pelajaran hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.